Salam jumpa kembali dengan kami, channel yang diberkati Nazaret Bersabda. Dan sebagai pembuka, saya menyapa saudara-saudara. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan. Di tengah kita menyibukkan diri dalam persiapan merayakan Natal, kita diperjumpakan kembali, dan kiranya perjumpaan kita ini akan membawa kita lebih semangat untuk melaksanakan persiapan dalam merayakan Natal, tapi juga ketika kita sedang dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, karena itu sebelum kita akan membaca bagian firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ini waktu yang indah ketika kami boleh berjumpa kembali, meski hanya sebatas melalui alat media ini. Tapi kami yakin dan percaya suara kebenaran tidak akan dibatasi oleh ruang dan waktu. Tetapi dengan channel ini pun suara kebenaran ini dipakai agar nantinya setiap pemirsa, pendengar, penonton, setiap umat yang percaya kepada Yesus Kristus yang boleh memakai channel ini, mereka akan mendapatkan berkat. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dengar dan sambut doa kami ini. Kami menggumuli bagian firman-Mu. Diberkati firman-Mu, diberkati kami semua. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan membaca melalui surat Yohanes yang kedua. Pasalnya yang pertama ayat 4 hingga ayatnya yang ke-11. Dengan judul Tetaplah dalam Ajaran Kristus. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kami terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, di saat kita sedang bersibuk ria dalam persiapan untuk merayakan Natal, kita mulai membenahi segala sesuatu. Dimulai dari rumah, tempat kediaman kita, di jalan-jalan, di rumah gereja. Seakan-akan kita sedang menyongsong sebuah pesta yang luar biasa.
Nah, karena itu ada banyak hal yang mungkin kita upayakan untuk tersedia. Mulai dari makanan, aksesoris, ornamen Natal yang mendukung indahnya suasana ketika kita sedang merayakan Natal. Tetapi disitulah kadangkala kita menimbulkan persoalan. Seorang istri dan suami bertengkar ketika sang istri menuntut suaminya agar lebih lagi rajin mengejar apa yang menjadi tuntutan, kebutuhan di Natal ini yang mungkin dari segi jumlahnya tidak dalam jumlah yang biasa. Sehingga seringkali mereka cekcok, bertengkar, berselisih paham. Anak-anak menjadi kehilangan kasih ketika kedua orang tuanya karena sibuk. Mereka seakan-akan memiliki temperamen yang sudah mulai tinggi, sehingga anak-anak tidak boleh salah sedikit, langsung terjadi pembentakan, marah. Kasih yang dulunya itu terjalin di bulan-bulan sebelum Desember akhirnya hancur pada saat orang berlomba-lomba untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada, yang orang lupa bahwa itu justru merujuk kepada kebutuhan yang bersifat materi, jasmani. Sehingga kebutuhan rohani, kebutuhan yang seharusnya itu yang orang kejar, yaitu hati yang damai, hati yang mengakui, hati yang penuh dengan limpah cinta, tidak lagi tercermin karena sudah dibelokkan dengan pandangan, tradisi yang sudah berurat akar. Ketika bulan-bulan seperti ini orang berlomba-lomba, kesederhanaan kelahiran Kristus yang seharusnya orang maknai. Di samping ketika kebutuhan-kebutuhan yang membuat kita cenderung untuk mendewakan kebutuhan itu. Rasanya tidak cukup kalau cuma sederhana. Saudara-saudaraku yang kekasih, melalui perikop yang kita baca, kehidupan orang percaya pada waktu itu sedang mengalami guncangan dan ancaman. Separuh mereka masih hidup dalam ketaatan dan kesetiaan dalam ajaran Kristus, kebenaran yang bertumpu kepada Kristus yang sudah mereka dengar, mereka terima dari orang-orang yang sudah menebarkan berita keselamatan. Tetapi saat guncangan itu menghadang, penulis dari Rasul Yohanes mengingatkan supaya mereka hidup saling mengasihi. Ada banyak hal yang akan terjawab ketika orang hidup dalam kasih. Dosa pun dapat ditutupi ketika kita mempraktekkan hidup dalam kasih. Kasih itulah yang bersumber kepada Kristus. Karena kasih itu Allah dalam diri Yesus Kristus mau turun sebagai manusia, mau mengambil rupa manusia. Kasih itu yang ditentang oleh penyesat, antikristus. Kasih yang benar-benar karena kerelaannya, meskipun dia adalah Allah, 100% Allah, 100% manusia. Tapi karena kasih itu, dia menanggalkan semua bentuk kuasa,
keberadaannya sebagai anak Allah. Tetapi dia mengambil alih dalam rupa manusia sehingga dia mau menderita. Lahir dalam proses seperti seorang manusia. Dia mengikuti semua tradisi yang ada. Dia merasakan bagaimana kepedihan, dia menangis di saat sedih. Dia merasakan ketika lapar. Dan semua perasaan yang dirasakan oleh manusia. Semua itu adalah bentuk solidaritas seorang Yesus Kristus. Supaya karyanya ini benar-benar menjadi jawaban pemulihan dan penebusan oleh manusia yang waktu itu dosanya sudah tidak terampuni. Nah, dengan kekuatan saling mengasihi itu yang akan mampu menangkal bentuk apapun yang merongrong kehidupan orang percaya. Karena kasih itu tidak sama dengan kasih yang dipraktekkan oleh orang-orang di luar dari ajaran Kristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari ajaran penyesat yang tidak mengakui bahwa Yesus datang dalam rupa manusia, mereka mulai membujuk, merayu, mengajak yang separuh ini agar mereka pun mengikuti cara hidup orang-orang waktu itu. Ada yang akhirnya menerima, apalagi dengan intimidasi kekuasaan, apalagi dengan label bahwa mereka ini adalah orang Yahudi yang harus menuruti hukum Taurat. Tetapi ada yang terus hidup dalam kebenaran bertumpu kepada Kristus. Nah, kepada mereka yang memelihara keutuhan kebenaran menurut Yesus Kristus inilah, kiranya mereka dapat hidup saling mengasihi. Sebab dengan saling mengasihi akan dapat memberi kekuatan kepada mereka. Karena kasih kepada Kristus, kasih yang agape itu, yang membuat manusia mengasihi Kristus, sehingga manusia tidak mau mengingkari Kristus, membuat Kristus kecewa. Itulah sehingga mereka harus hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang kekasih, makna berita ini pun ada dalam kekinian ketika mengingatkan kita tentang bahaya penyesat, bahaya antikristus. Tetapi kalau orang hidup baku-baku baik, orang hidup saling mengasihi, maka ikatan itu akan semakin kuat. Hidup saling mengasihi melebihi segalanya, sehingga tidak ada orang yang di dalam hidup saling mengasihi itu mau keluar dari lingkaran itu untuk menerima ajaran-ajaran lain yang tidak sepaham. Mereka itu yang mungkin membujuk kita dengan harta, jabatan, wanita. Yang tentunya kalau kita tidak kuat, kalau kita tidak memiliki ikatan kasih itu, kita akan hanyut terbawa arus. Ikatan tali kasih dengan saling mengasihi juga akan menempatkan kita untuk senantiasa mengasihi Allah di dalam Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kita, menebus kita, yang mau lahir
dalam kesederhanaan menderita sampai di kayu salib. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita harus diam di dalam Dia, memegang kebenaran dan ajarannya sebagai sumber satu-satunya yang akan menangkal kita, tapi juga yang membawa kehidupan kita senantiasa berkenan. Ajaran-ajaran yang sesat bukan lagi yang berisi dogma-dogma yang keliru, yang tidak mengakui bahwa Yesus Kristus telah hadir sebagai manusia, yang tidak akan mengetuk lagi pintu rumah saudara-saudara, tetapi kemajuan teknologi yang tidak dapat dibatasi, yang semakin dekat dalam genggaman kita, yaitu HP, Android, smartphone, yang berisi tentang konten-konten yang di dalamnya juga membuat kita terbius, sehingga kadangkala waktu berdoa, waktu membaca firman, waktu ke gereja, waktu ibadah terabaikan karena orang tergiur dengan selalu melihat apa yang ada dalam genggaman kita, yaitu HP. Mungkin itu juga salah satu bentuk ajaran sesat didasarkan kepada kemajuan yang mungkin sudah mulai membelokkan kita, sehingga kita mulai mengabaikan semua yang menjadi tanggung jawab dan keterpanggilan kita sebagai orang percaya. Karena handphone duduk sama-sama, tapi masing-masing kita melihat dengan kesibukannya, sehingga tidak ada komunikasi. Dengan handphone seorang anak kehilangan kasih sayang karena ibu dan bapaknya sibuk dengan HP. Karena handphone, sebuah keluarga rasanya, orang-orang terdekat rasanya jauh, padahal mereka berdekatan. Karena handphone, sebuah rumah tangga hancur karena apa yang digunakan melalui HP membawa kepada perselingkuhan yang menyebabkan perceraian. Ada banyak yang kalau tidak kita sikapi dengan bijaksana, bisa saja bentuk kemajuan itu merugikan kita. Saudara-saudara, supaya kita hidup di dalam ajaran, mari kita mengenal Dia secara baik melalui rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, rajin mendengar firman Tuhan melalui khotbah, melalui persekutuan ibadah. Dan orang-orang yang setia yang ada di dalam, merekalah itu yang memiliki bapa dan memiliki anak. Kehidupan mereka tidak akan sia-sia dan hampa, karena mereka ada di dalam kemenangan. Kemenangan mana? Kemenangan ketika Dia datang kedua kali, yang mendapati kita dalam kesetiaan. Dan ketika orang setia, maka ada tempat yang indah yang akan kita tempati bagi orang-orang yang setia bertahan sampai pada akhir. Kota kehidupan menjadi milik kita, dan ini semua menjadi kerinduan kita. Orang boleh saja bersibuk ria untuk persiapan Natal dan Tahun Baru, tetapi janganlah lupa untuk tetap menjaga kasih itu, menjaga terang kasih itu untuk tetap ada dalam kehidupan kita. Karena hanya dengan kasih Natal itu dapat bermakna. Karena Yesus lahir mewujudkan kasih-Nya kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ada banyak hal yang membuat kasih itu meredup. Tetapi firman Tuhan saat ini, kiranya kami menghidupkan kembali saling mengasihi. Karena dalam kasih kami dapat mengenal Allah
Dan orang-orang yang mengasihi itulah orang-orang yang melaksanakan perintah. Kau berkati pemirsa yang ada, mereka semua yang boleh menikmati channel ini. Kiranya mereka diberkati dalam persiapan Natal dan Tahun Baru. Diberkati mereka semua dengan kekuatan dan kesehatan. Agar Natal dan Tahun Baru dalam perayaan menjadi perayaan yang benar. Bukan perayaan di mana konsumerisme, individualistik, euforianya menghambat pertumbuhan iman, menghalangi kasih yang sebenarnya. Terpujilah namamu, biarlah firman Tuhan ini memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kita telah menikmati channel ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.